Sahabat Triandi, kita sekarang berada di latar belakang kampung Kuala Teladas. Nah, ini berkisar 800 kakak yang bergantungkan kehidupannya dari nelayan. Jadi mereka berharap agar pemerintah memperhatikan nasib mereka dengan tidak melakukan pengerukan yang akan merusak biota laut yang merupakan sumber dari penghasilan nelayan di sini. Jadi masyarakat dan perwakilan pemerintah harus serius memperhatikan bagaimana solusi dari pengerukan yang sedang terjadi ini. Oke, terima kasih. Walhi hadir di sini ini memang sudah dinantikan masyarakat sini, artinya sudah tepat lah, ya kan? Nah, apa yang sudah kita lakukan di sini nih, Mas Ivan? Ya, kalau kita kan bersama-sama dengan kawan-kawan di Kuala Teladas ya, kita mempertanyakan terkait dengan informasinya rencana pendalaman atau pembuatan alur itu. Menurut kawan-kawan di Kuala Teladas yang mayoritas 90% berprofesi sebagai nelayan, lokasi tersebut merupakan wilayah tangkap mereka, dan ketika aktivitas tersebut terus dilanjutkan maka akan berpengaruh terhadap wilayah tangkap, terhadap biota-biota laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat di Kuala Teladas. Makanya oleh sebab itu kita juga mendorong dan berharap pemerintah Provinsi Lampung dapat meninjau kembali rencana pendalaman alur tersebut. Dapat meninjau kembali. Karena kan harapannya jangan sampai juga judulnya pembangunan justru dia menyingkirkan masyarakat pesisir gitu. Justru dia menghilangkan objek atau menghilangkan suatu wilayah yang selama ini menjadi lokasi mata pencarian kawan nelayan di Kuala Teladas. Selama ini sudah berhubungan sama perusahaan? Kita tidak berhubungan dengan perusahaan ya artinya kita mediasi atau itu enggak ya? Berhubungan dengan perusahaan. Oh, tidak mungkin. Kita hanya mendampingi masyarakat, artinya terus ke pemerintah untuk mendorong pemerintah agar mengeluarkan kebijakan yang untuk masyarakat dan meninjau kembali rencana pendalaman alur itu. Nah, jadi setelah bertemu masyarakat berapa kali, ini Wali sudah kirimkan surat apa ke kami? Kita sudah mengirimkan surat ke pemerintah Provinsi Lampung untuk kita berharap agar ada langkah yang diambil oleh pemerintah untuk meninjau kembali rencana kegiatan yang akan dilakukan ini. Untuk meninjau kembali ya. Artinya meninjau seperti apa? Dibatalkan apa bagaimana? Ya, bila perlu kan masyarakat lebih baik dibatalkan, ya dibatalkan. Dibatalkan ya. Ada kegiatan yang seperti itu, kalau memang lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya, ya lebih baik program gubernur tersebut dibatalkan. Dibatalkan. Nah, menurut hasil penelitian Walhi sendiri, pernah turun ke ini, ke lautnya? Ya. Pernah turunnya. Apa menurut dari Walhi, apa benar pengerukan yang sedang berjalan ini sudah merusak biota laut? Ya, kalau yang namanya pengerukan itu bisa dipastikan akan berpengaruh akan berpengaruh terhadap ekosistem di wilayah pesisir gitu terutama mulai dari misal adanya gangguan, mulai dari pembuangan limbah lumpur dari pengambilan pasir, kemudian juga yang tadinya wilayah Gusung itu menjadi habitat biota laut, ketika diambil pasirnya maka biota-biota laut yang selama ini menjadi andalan masyarakat Kuala Teladas pun akan hilang kalau tersebut terus dilakukan. Iya, begitu ya. Apa itu terkait masalah perusahaan ini itu bukan ranahnya Walhi ya, dan ya? Apanya? Artinya terkait masalah perusahaan, masalah perizinan itu bukan ranahnya Walhi ya. Artinya kita dalam ranah lingkungan ya. Ya, kita dalam ranah memperjuangkan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Selain itu juga, kalau memang ada kemungkinan dalam kasus ini ada temuan-temuan pelanggaran administrasi pun tentunya kita berharap ada tindakan-tindakan juga yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Sejauh ini memang Walhi sudah mengirimkan surat ke pemerintah ya. Nah, jika perusahaan atau notabene pemerintah lah
terus ngotot untuk melakukan pengerukan, apa langkah Walhi selanjutnya? Ya, kita bersama masyarakat akan Ya. terus memperjuangkan hak-hak kita ya. Ya. Bagaimana caranya hak-hak masyarakat ini terpenuhi, karena hak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan bagian dari hak asasi manusia. Iya. Dan itu akan terus kita perjuangkan biar dipenuhi. Iya. Nah, jadi ini ada kita menangkap ya. Ada indikasi penyimpangan jalur yang seharusnya harus mereka lakukan pekerjaan ini, tapi tidak melalui jalur itu. Gimana menurut pendapat Walhi? Apakah sudah menemukan hal semacam itu? Itu belum kita dapatkan bukti secara konkretnya. Kalau memang betul dokumen perizinan mereka, misal apa yang ada di dokumen perizinan dan apa yang ada di lapangan itu berbeda, tentunya itu suatu pelanggaran. Memang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Oke, terima kasih, Bang Irfan. Sementara ini memang Walhi belum mendapatkan surat izin atau titik koordinat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Belum, kita baru mendapatkan titik koordinat terkait dengan rencana eksplorasi mereka waktu itu, dan untuk aktivitas pasca izin lingkungan itu terbit, untuk aktivitas pastinya kita belum mendapatkan salinannya. Belum mendapatkan salinannya. Tapi di bawah, masyarakat bawah itu melakukan eksplorasi itu di luar daripada titik koordinat yang sudah disepakati. Iya, itu titik koordinat yang ada di kegiatan eksplorasi, yang ada di rencana mereka yang sebelumnya gitu. Nah, terkait dengan pasca dia keluar izin lingkungan, kan dia mengurus berbagai izin, termasuk izin usaha jasa pertambangannya. Dan untuk koordinat pasti aktivitas mereka kan ada di izin usaha jasa pertambangan itu yang belum dapatkan ya. Izin lingkungan. Ini masyarakat banyak yang dimonopoli terkait tanda tangannya Pak Walhi. Apakah Pak Walhi juga menyaksikan di situ ada terindikasi bahwa itu pemalsuan tanda tangan izin masyarakat terkait lingkungan? Kalau pemalsuan tanda tangan itu kan perlu kita buktikan, tetapi memang di dalam dokumen AMDAL itu ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh konsultan AMDAL, di mana mereka tidak melibatkan masyarakat yang berpotensi terdampak secara langsung di dalam melakukan studi AMDAL itu. Justru di dalam studi AMDAL yang dilakukan oleh konsultan yang ditunjuk oleh perusahaan ini, mereka melibatkan masyarakat yang tidak berdampak secara langsung, yang di desa lain selain desa Kuala Teladas. Ya, betul. Kami mendapatkan informasi bahwa masyarakat nelayan khususnya yang berdomisili di bantaran pinggiran Kuala ini tidak pernah melakukan penandatangan itu, tapi di situ ada penandatangan di luar daripada masyarakat lingkungan pantai itu sendiri. Apa benar demikian, Pak? Ya, kalau memang ada indikasi seperti itu, nanti kita coba lakukan verifikasi dan pengumpulan bukti. Kalau memang ada dugaan pemalsuan tanda tangan, ya kita akan tempuh jalur hukumnya. Oke, baik. Irfan di Walhi sebagai apa, Wan? Direktur Walhi Lampung. Direktur Walhi Lampung, langsung direktur ya, Pan ya. Iya, oke, makasih Pan ya. Terima kasih waktunya.